Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bisa bersama bersekolah minggu di GKT Blimbing. Jumpa lagi dengan Kak Nita di pagi hari ini. Kak Nita bersyukur sekali bisa menjumpai adik-adik semua walaupun kita bersama masih sekolah minggu secara online. Kita bersama bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk adik-adik dan juga untuk Kak Nita untuk bisa menikmati pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini. Kak Nita mau mengajak adik-adik bersama, kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau naikkan satu pujian kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya dan pasti akan selalu ditetapi setiap janjinya. Yuk kita memujikan sama-sama pujian ini. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam, waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu, senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Ambil sikap yang baik adik-adik semua, kita mau berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, Kak Nita ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kami dan menjaga kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan kami bersama boleh memuji Engkau. Dan kami juga rindu Tuhan untuk kami belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Engkau tolong setiap kami. Tuhan juga kiranya Engkau tolong Kak Nita dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersama juga akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Nita mengajak adik-adik mengangkat satu pujian. Kita mau memanggil Yesus untuk hadir di setiap hati kita, untuk kita bisa dengan sungguh mendengarkan dan menyiapkan hati kita supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita angkat satu pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
akan bersama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini tentang Allah memberikan anak kepada Bapak Abraham. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari satu bagian Alkitab dari Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Kemudian Kejadian 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama bacakan bagian ini. Kak Nita akan sampaikan ceritanya pada pagi hari ini. Untuk fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mempelajari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kita mau belajar dengan sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah, minggu yang lalu Kak Anin sudah bercerita pada adik-adik ya tentang bagaimana kehidupan Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah yang mereka tinggal di dalam kemah gitu ya. Jadi mereka kemana-mana berpergian tidak menggunakan mobil pada waktu itu, tapi menggunakan binatang. Nah, dan usia mereka sudah lanjut adik-adik ya, jadi sudah tua. Tapi di usia tuanya itu mereka belum punya satu orang pun anak. Nah, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tuhan mengatakan bahwa lihatlah bintang di langit, nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang yang ada di langit itu. Nah, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham kalau nantinya keturunan dari Bapak Abraham ini akan sangat banyak gitu ya. Nah, tetapi mereka ini usianya sudah tua adik-adik dan mereka belum punya anak. Nah, pada suatu hari ketika Bapak Abraham ini berdiri di luar kemahnya, dan hari itu sangat panas sekali, Ibu Sarah juga sedang sibuk dalam kemah. Ada 3 orang malaikat yang datang pada Bapak Abraham ini. Ketiga orang malaikat ini mirip seperti manusia gitu ya adik-adik ya, mengunjungi Bapak Abraham. Nah, kemudian Bapak Abraham ini meminta Ibu Sarah untuk membuat roti. Ia juga meminta pembantunya gitu untuk memasak daging. Lalu Bapak Abraham juga mengambil susu untuk mereka. Kemudian Bapak Abraham memberikan semua makanan itu kepada malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Mereka duduk bersama dan makan di dekat kemah Bapak Abraham. Ibu Sarah sedang ada di dalam kemah. Nah, dia juga penasaran ya, siapa ya yang datang? Dia berusaha untuk melihat dari dalam kemahnya, untuk ngintip, lihat dari dalam kemahnya gitu ya. Nah, kemudian malaikat Tuhan ini berkata kepada Bapak Abraham, adik-adik. Nah, Abraham, tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki gitu ya. Ibu Sarah ada di dalam kemahnya. Ibu Sarah tadi adik-adik melihat dari dalam ya, ngintip gitu ya, mendengar apa yang sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan tadi. Dan Ibu Sarah apa adik-adik yang responnya? Ibu Sarah ini tertawa. Dia tertawa di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ya aku hamil dan melahirkan seorang anak sedangkan usiaku sudah tua, sudah lanjut, dan juga Bapak Abraham juga sudah tua gitu ya. Nah, tetapi Tuhan tahu adik-adik kalau Ibu Sarah ini sedang tertawa dalam hatinya, dan Tuhan berfirman pada malaikat Tuhan ini, mengapa engkau tertawa Sarah gitu ya. Malaikat Tuhan ini tanya kepada Ibu Sarah gitu. Kemudian Ibu Sarah ini merasa takut gitu ya. Ibu Sarah mengatakan, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan berfirman, ya engkau tertawa. Apakah terlalu sulit untuk Tuhan memberikan engkau seorang anak gitu ya. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Nah, ternyata benar adik-adik, dari apa yang sudah malaikat Tuhan tadi katakan pada Ibu Sarah,
setahun kemudian dari malaikat Tuhan itu mengatakannya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Jadi tepat seperti waktu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, Ibu Sarah ini mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka sangat senang sekali, mereka bersyukur sekali karena Tuhan sudah menepati janjinya, dan Tuhan selalu menepati janjinya gitu ya adik-adik ya. Mereka memberi nama anak ini Ishak, yang berarti tertawa. Nah, dari keluarga Ishak ini akan ada keturunan yang sangat banyak. Dia akan menjadi bapak yang besar dari keluarga bapak Ishak ini. Dari keluarga bayi Ishak ini. Nah, nantinya dari keluarga bapak Abraham ini dan juga Ishak ini juga akan lahir yang sudah dijanjikan Tuhan Allah kita, yaitu juru selamat kita siapa? Yesus, yang akan lahir dari keluarga besar Bapak Abraham ini. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan Allah kita tidak ada yang sulit gitu ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Walaupun tadi Ibu Sarah dan Bapak Abraham sudah tua, tetapi Tuhan masih sangat bisa untuk memberikan mereka anak, walaupun secara manusia dikatakan itu bisa jadi tidak mungkin gitu ya, karena usianya sudah tua, tapi itu sangat mungkin di dalam Tuhan, dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan, maksudnya seperti itu. Jadi kita bersyukur sekali kita punya Allah yang sungguh luar biasa, yang bisa melakukan apapun yang menurut kita tidak bisa, tapi Tuhan Allah kita bisa. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mau dengan sungguh mempercayakan iman adik-adik dan juga Kak Nita kepada Tuhan, karena Tuhan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, kesulitan apapun yang adik-adik alami, tetap Tuhan bisa menolong adik-adik semua dan juga Kak Nita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kak Nita bersyukur sekali, dan kita bersama akan menghafalkan ayat hafalan kita pagi hari ini yang sangat luar biasa, dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik bisa siapkan juga aktivitas kita. Pagi hari ini kita akan mengerjakan aktivitas dari gambar yang sudah ada di lembar aktivitas, yang Bapak Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan ini, kemudian gambar Ibu Sarah yang sedang mengintip ini adik-adik bisa potong dan dilem di bagian pintunya gitu ya. Dan adik-adik bisa mengulang cerita ini pada papa dan mama. Terima kasih adik-adik. Kak Nita bersyukur bisa menjumpai adik-adik semua, dan Kak Nita mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia sekolah minggu, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dadah, Tuhan memberkati.